Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas seputar anime ataupun manga Senseiya. Untuk video kali ini saya akan membahas spin-off terbaru Senseiya karya Tsunakan Suda. Seri ini berlatar setelah pertempuran melawan Dewa Hades. Yang jadi menarik untuk MC di seri ini adalah Dewa Lautan Poseidon. Spin-off Senseiya ini berjudul Re-Rise of Poseidon. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Dikatakan Poseidon sang kaisar lautan menghadapi ancaman yang membahayakan bumi. Tirai terbuka pada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Dewa Poseidon yang dihidupkan kembali melawan Dewi Nemesis. Dalam mitologi Yunani, Nemesis adalah dewi pembalasan yang menghukum orang-orang yang telah lancang menentang para dewa. Nemesis disebut juga dengan nama Rhamnusia. Di sanktuarinya di Rhamnus, sebelum Utara Marathon, Nemesis digambarkan sebagai seorang dewi yang tak kenal belas kasihan dan dengan selalu memberi hukuman dengan tegas. Namanya berasal dari kata nemein yang mempunyai arti memberikan yang sudah seharusnya. Cerita dimulai di penjara Cape Sounion. Pada saat itu ombak bergemuruh sangat kencang. Terlihat seekor kupu-kupu yang berasal dari dunia bawah masuk ke dalam Cape Sounion. Di dalam gua tersebut terdapat tombak Poseidon yang menyegel jiwanya oleh segel Athena. Kupu-kupu tersebut mendekati tombak tersebut. Kupu-kupu itu lalu bertanya, "Apakah kau berada di sini, Kaisar Lautan Poseidon?" Poseidon lalu menjawab, "Kamu siapa? Mengapa berani mengganggu tidurku?" Kupu-kupu itu lalu meminta maaf. Namun ia menyayangkan karena melihat kondisi Poseidon dalam keadaan tersegel. Padahal Poseidon adalah pemilik laut dari 7 samudra. Bahkan menggerakkan jari pun Poseidon tak mampu. Menurut Poseidon, ia hanya tidur siang. Ia pun tidak perlu belas kasihan dari Hades, yang tidak berbeda jauh dengannya. Karena Hades berubah menjadi serangga kecil, kupu-kupu, padahal ia adalah Raja Dunia Bawah. Hades selalu mengakui kekalahannya kepada Poseidon saat melawan Athena dalam perang suci terakhir. Ia kehilangan segalanya, tubuh yang ia sangat sukai, ke-108 pasukan Spekter, dan juga wilayah kekuasaannya. Namun meskipun begitu, Hades percaya ia bisa memulihkannya nanti. Poseidon menganggap bahwa Hades masihlah bajingan yang serakah. Ia menanyakan maksud kedatangan Hades jauh-jauh datang menemuinya. Hades memberitahu bahwa dalam waktu yang dekat, bumi akan tenggelam dalam bencana besar yang akan menyebabkan kehancuran. Hades ingin Poseidon menghalau bencana tersebut. Poseidon lalu menyebut Hades aneh. Karena beberapa waktu yang lalu Hades hampir membawa bumi ke dalam kegelapan total. Namun menurut Hades, banjir Poseidon dan juga gerhana bulan miliknya dapat dihentikan oleh Parasen. Namun kali ini berbeda. Setelah melawan dirinya, Parasen utama Athena sedang terjebak di ruang penghancuran milik Hades. Dalam ruang tersebut tidak ada langit ataupun bumi. Mereka terbungkus oleh kosmo Athena. Mereka pasti akan kembali ke bumi, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Sementara bumi rentan terhadap serangan. Itu sebabnya Hades mengesampingkan harga dirinya untuk datang kepada Poseidon dan berencana membebaskan Poseidon dari segel Athena agar Poseidon bisa menyelamatkan bumi. Hades akan membantu membangkitkan pasukan Poseidon yang masih berkeliaran di dunia bawah. Mereka adalah pasukan terkuat Poseidon, yaitu para jenderal Marina. Mereka akan dihidupkan kembali untuk sementara waktu yang nantinya bisa membantu Poseidon mencegah ancaman yang akan mengakhiri bumi. Poseidon paham bahwa ini adalah bencana besar, bahkan orang jahat seperti Hades pun takut akan hal itu. Sungguh ironis bahwa orang yang mencoba menghancurkan bumi, sekarang mencoba melindungi bumi. Di reruntuhan Rhamnus utara semenanjung Attika Yunani, Dewi Nemesis telah dibangkitkan. Ia menyebut manusia bodoh karena sudah berani melawan para dewa. Kelakuan manusia telah dianggap di luar batas karena telah berani membunuh para dewa. Menurut Nemesis, ini adalah hal paling mengerikan yang pernah manusia lakukan. Ia akan memberikan pembalasan yang setimpal bagi manusia. Kemudian muncul tanda-tanda kehancuran di bumi. Dimulainya penampakan bola api di seluruh dunia. Jatuhnya meteor di Indonesia menyebabkan tsunami, disusul dengan jatuhnya meteor di Paris dan Shanghai. Kemudian kebakaran hutan yang terjadi di Amerika Serikat. Hingga PBB mengumumkan keadaan darurat waspada tingkat dunia. Shaina dan Kiki ditugaskan untuk melakukan survei ke tempat Nemesis. Shaina menyadari bahwa kekacauan yang terjadi di seluruh dunia saat ini adalah ulahnya.
Ia tidak menyangka kuil yang tidak digunakan ribuan tahun kini bangkit kembali. Para Sen yang berada di sanktuari saat ini harus menjaga perdamaian di bumi sampai Seiya dan yang lainnya kembali. Kiki merasa kesal karena pertarungan ini tidak ada jeda, karena tidak lama mereka baru saja bertarung melawan Hades. Kini lawan yang sudah menanti adalah Dewi Nemesis. Tiba-tiba pasukan tengkorak bermunculan, berusaha menyerang Kiki dan Saina. Saina dengan sigap melakukan serangan. Kiki pun tidak tinggal diam, ia pun mengeluarkan jurus telekinesisnya. Namun sayangnya tengkorak yang hancur kembali utuh, dan kembali menyerang Kiki dan Saina. Tiba-tiba para tengkorak mulai kebingungan mendengar sebuah musik. Ternyata itu datang dari Sorrento. Sorrento mengatakan bahwa sanktuari Poseidon berhutang kepada para Sen Athena. Kiki menuduh Sorrento adalah dalang dari kekacauan yang terjadi di dunia sekarang. Sorrento lalu mengeluarkan jurus simfoni kematian terakhir dan membuat pasukan tengkorak dapat dikalahkan. Melihat pasukan tengkorak yang dikalahkan, Kiki merasa senang. Ia lalu memuji Sorrento karena kekuatannya. Sorrento memberitahu Kiki bahwa dia datang bukan sebagai sekutu. Ia hanya datang untuk memeriksa situasi. Saina bertanya, jadi Poseidon tidak ada hubungannya dengan bencana yang terjadi sekarang? Sorrento membenarkan pertanyaan Saina, karena Julian hidup dengan damai setelah ancaman gerhana besar Hades. Sorrento tidak pernah merasakan kebangkitan Poseidon dalam dirinya. Salah satu prajurit Nemesis yang bernama Cadmus muncul di hadapan Saina, Sorrento dan Kiki. Ia marah karena mereka telah mengotori tempat suci dewinya. Ia akan menghukum Saina dan yang lain sebagai ganjarannya. Hanya dengan sekali pukul, Saina dan yang lain dapat dikalahkan. Mereka bertiga kemudian dibawa ke hadapan Dewi Nemesis. Dewi Nemesis berkata, dua Sen Athena dan Jenderal Marina Poseidon benar-benar mengunjunginya dengan sikap kurang ajar. Sudah bisa diduga itu adalah tipikal manusia. Sorrento dan yang lainnya tiba-tiba tidak dapat bergerak. Sorrento meminta maaf atas tindakan mereka, tetapi ia ingin tahu alasan tindakan Nemesis memutuskan untuk bangkit di masa sekarang. Cadmus marah dan menghina dengan sebutan manusia sengsara, karena berani memanggil dewinya Nemesis dengan nada tinggi dan menanyakan alasan datang ke bumi. Nemesis selalu menenangkan Cadmus, karena hari ini ia merasa baik, ia akan memberi penjelasan sebagai hadiah sebelum hidup mereka yang menyedihkan berakhir. Alasan kebangkitannya adalah karena tindakan manusia yang dianggap kurang ajar terhadap para dewa. Dialah yang memberikan keadilan atas nama para dewa Olympus. Dalam perang suci terakhir, para dewa Elysium telah mati. Membunuh dewa adalah kejahatan maksimum yang dilakukan manusia. Menurut Kiki, Hades ingin mengubah bumi menjadi dunia kegelapan. Seiya dan kawan-kawan hanya berjuang untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Tapi bagi Nemesis, manusia yang baik harus menerima kehendak para dewa tanpa pertanyaan. Nemesis akan menunjukkan kepada Sorrento dan yang lain representasi dari Nemesis, yaitu sebuah asteroid yang bernama Adastea, yang diatur oleh keinginan Nemesis untuk mengeksekusi manusia sebagai hukuman dewa dalam waktu 10 jam. Terhitung mulai sekarang, saat waktu habis, asteroid akan terpecah menjadi ribuan bagian, kemudian datang ke bumi untuk membakar bumi, menguapkan lautan, dan dengan itu manusia akan musnah. Sorrento tidak tinggal diam setelah mendengar alasan Nemesis. Ia sangat marah, karena semua manusia memiliki hak untuk hidup. Sorrento lalu mengambil sulingnya untuk melakukan serangan. Namun Cadmus dengan sigap menghajar Sorrento. Dua prajurit Nemesis lainnya kemudian muncul untuk menghalau Saina dan Kiki. Cadmus lalu mengambil posisi untuk membengal kepala Sorrento sebagai hukuman karena menghina Dewi Nemesis. Namun tiba-tiba Trisula Poseidon muncul di tengah pertarungan, menghentikan Cadmus dan rekan-rekannya. Poseidon menyuruh Sorrento, Saina, dan Kiki untuk menggenggam Trisula tersebut. Kemudian mereka diteleport ke sebuah tempat. Sorrento dan yang lainnya kaget karena sang kaisar lautan telah bangkit. Sorrento dan yang lainnya kaget karena sang kaisar lautan telah bangkit kembali, ditambah ke-6 Jenderal Marina yang telah tewas.